ada lagu bayar ya dari band Sukatani itu, dia itu menghina polisi atau dia memfitnah polisi? Yang mana ini sebetulnya? Jadi yang kalau dalam hukum pasternya pidana penghinaan itu hanya bisa untuk bukan institusi tapi orang. Untuk orang. Kalau menghina institusi, apakah itu penghinaan atau kritik? Iya. Itu kan yang kita lihat kritik. Iya. Boleh nggak kita kritik? Boleh. Tapi memang satu hal yang menurut saya di Indonesia itu kritik agak sedikit kuping panas ya orang Indonesia gitu kan. Halo sahabat podcast Prof. Topo Santoso, Escape Close, dengar dan temukan jalan keluar. Kali ini saya Muhammad Nofrizal Bahar kembali hadir menggantikan Prof. Topo untuk membawakan suatu topik yang sangat menarik ya, topik yang tidak pernah akan ada usangnya, yaitu tentang kebebasan berekspresi. Ya, kali ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, yaitu Dr. Vidya Prahasacita SHMH, seorang dosen hukum pidana dari Universitas Bina Nusantara. Selamat sore, Dr. Vidya. Selamat sore, Bang. Iya, gimana kabarnya? Baik ya. Baik ya. Ini tahun 2023 baru menyelesaikan disertasi ya. Baru. Jadi masih doktor yang masih fresh juga ya. Yeah. Dan saya lihat banyak tulisan-tulisannya di artikel-artikel jurnal juga yang membahas tentang kebebasan berekspresi ini ya. Saya membaca disertasinya, kemudian membaca juga tulisan Mbak Vidya itu membahas tentang bahwa MK itu sebetulnya sudah membatalkan pasal di undang-undang di KUHP ya, yang pasal 15, pasal 14 dan 15 ya, yang di situ diatur tentang penyebaran berita bohong ya, kemudian itu dianggap inkonstitusional oleh MK, begitu ya Mbak Vidya ya. Dan kemudian Mbak Vidya juga bilang bahwa itu saja ternyata tidak menyelesaikan masalah ya, karena kemudian pasal itu seperti dihidupkan kembali dengan adanya undang-undang KUHP yang baru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan juga adanya perubahan kedua Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang 1 Tahun 2024 yang seolah-olah ini menghidupkan kembali untuk mempidanakan orang-orang yang dianggap menyebarkan berita bohong. Nah, tentu saya ingin mengajak sahabat Prof. Topo di sini untuk mengetahui lebih jauh lagi sebetulnya apa yang diteliti oleh Mbak Vidya, dan kemudian kira-kira temuannya apa waktu itu dan solusi kedepannya seperti apa. Karena persoalan ini tidak akan ada habisnya tentunya di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia ini. Terima kasih Bang Faris, Bang. Jadi kalau ngomongin disertasi flashback lagi tuh ya. 2018 saya masuk, waktu itu saya dari UI ya? Dari UI. S1, S2, S3 UI, tapi mengajar di BINUS, dapetnya di BINUS. Apa sih yang waktu itu pertanyaan gini kan, ketika kita bikin disertasi apa sih yang menarik gitu. Kebetulan tiap hari saya kerjain nonton sosial media gitu kan. Jadi isu yang waktu itu kebetulan menjelang pemilu 2019 ya, banyak kalau tidak dua tuh berita bohong, satunya lagi adalah ujaran kebencian gitu. Iya. Tapi saya bilang berita bohong itu sesuatu yang menarik untuk dibahas, karena setelah saya teliti awal, kok hanya negara-negara koloni yang bekas kolonial yang punya. Jadi waktu itu saya coba lihat di Belanda ada nggak, tuh ternyata di Belanda nggak ada, yang ada ya? Hanya di Indonesia dan Suriname. Terus kan pertanyaannya kenapa itu ada, dan sekarang dengan
ya, itu satu isu yang medianya berubah akan tetap ada aja sih. Masalah termasuk soal penghinaan pejabat negara segala macam itu tetap ada. Cuma kan medianya pasti akan berubah. Ketika medianya berubah, pertanyaan kita, hukum kita bagaimana harus menjangkau hal tersebut gitu. Itu awal mulanya idenya, gitu. Jadi saya lihat, oh ternyata perbandingan di Belanda tuh nggak ada yang menariknya. Di Belanda adanya, dan Belanda dan negara-negara Eropa dan Amerika tuh adanya apa yang kita sebut dengan false alarm. Mungkin kalau teman-teman tahu, nonton ke bioskop terus tiba-tiba ada yang bilang kebakaran, terus orang pada keluar melalui satu pintu gencet-gencetan. Nah itu kan yang kemudian yang dipidana aslinya. Nah ternyata pasal-pasal itu adalah bagian dari apa yang disebut dengan Hostile Artikelen. Jadi ujaran kebencian, penghinaan kepada pemerintah. Karena awalnya yang dipergunakan itu saya telusuri KUHP yang dari zaman di Belanda, kemudian Hindia Belanda sampai saat ini gitu. Jadi pasal itu awalnya itu hanya dipergunakan untuk golongan pribumi saja. Jadi yang kita kan masih ada satu masa waktu pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dualisme hukum pidana ya. Jadi ada yang timur Eropa dan timur asing dan pribumi. Pasal Bumi itu Putra, Bumi Putra. Pasal itu tuh nggak ada ternyata di Eropa untuk orang-orang Eropa. Jadi memang dipergunakan untuk menyebarkan suatu berita yang tidak benar yang tujuannya memerongrong pemerintahan kolonial saat itu yang ada di Indonesia. Jadi kemudian setelah ada unifikasi hukum pidana, Wetboek-Van-Strafrecht berlaku di Indonesia, pasal itu diterapkan untuk semua. Nah, kemudian pada masa agresi militer Jepang, pasalnya ditambah. Jadi dulu hanya satu pasal, sekarang jadi 2 pasal, ayatnya juga banyak gitu. Kan pertanyaannya kenapa? Kemudian pada saat kita merdeka masih tetap diberlakukan gitu. Oh ternyata pasal-pasal itu memang dipergunakan untuk menjaga stabilitas dari kritikan-kritikan sebenarnya. Nah pada masa saya menulis disertasi itu ada satu kasus yang menarik, kasusnya Ratna Sarumpait yang kemudian menghidupkan kembali nih pasal yang dulunya kan awalnya nggak pernah kita pergunakan sama sekali. Kita waktu itu nggak tahu kalau ada pasal itu gitu ada. Tiba-tiba saya ingat di Prof. Andi Hamzah di ELC ngomong, oh pasal ini ada, kemudian dipakai. Nah sejak tahun 2018 sampai kurang lebih 2022 saya mencatat banyak sekali putusan pengadilan yang menggunakan kasus pasal itu. Jadi ada kurang lebih 40 sekian gitu ya. Termasuk Habib Rizik waktu itu yang mungkin masih ingat bilang pada saat COVID tuh. Dia bilang saya tidak kena COVID gitu kan. Kemudian dia masuk rumah sakit, terdeteksi COVID dan kemudian dipidana dengan menggunakan pasal itu gitu. Menurut saya menariknya karena kalau kita baca di dalam literatur mengenai kebebasan berekspresi gitu ya kan pertanyaan gini, apakah bohong itu boleh kita sampaikan gitu. Kalau dalam hukum pidana kan hukum moral, maka kita bilang kalau dasarnya adalah suatu kejahatan itu dari dosa, dogma agama gitu ya, pasti itu tidak boleh gitu kan. Tapi kan kalau saya bilang saya bohong tetapi tidak ada dampaknya ke orang lain, atau kita kalau dalam era demokrasi kita menyampaikan sesuatu yang tujuannya mencetuskan orang untuk berdiskusi mengenai suatu hal, apakah itu kemudian dipidana juga? Menciptakan isu gitu ya. Isu gitu kan, bukankah tujuan media kadang gitu ya, menciptakan isu kemudian untuk didiskus, jadi ngambil suatu keputusan. Pada akhirnya. Karena kadang-kadang masyarakat nggak tahu bahwa isu itu sebenarnya penting untuk disadari ya, bahwa kalau kita diam aja itu justru merugikan kita. Jadi ada orang yang iseng gitu ngangkat isu itu sebetulnya tujuannya baik begitu ya. Jadi isu-isu itu yang menurut saya layak untuk dikaji dan kemudian bagaimana hukum kita, terutama sudah ada undang-undang ITE, melihat hal ini secara luas. Sehubungan dengan tadi bahwa sebetulnya ada orang yang tujuannya bukan mau berbuat jahat, tapi kalau orang yang memang tujuannya mau memfitnah itu jelas-jelas memang tidak boleh ya. Secara norma kehidupan juga memang tidak boleh seperti itu. Tapi kalau ada orang ingin menyadarkan masyarakat sebetulnya ini kenapa kita diam aja sih, lalu itu dianggap
dia menyadarkan orang, tapi sebetulnya dianggap oleh penegak hukum itu sebagai perbuatan yang tidak baik. Kira-kira seperti itu bukan ya? Paradigma penegak hukum adalah fakta yang disampaikan benar atau tidak, bukan pada maksud gitu kan. Kadang kan kita kalau ngomong faktanya nggak 100% benar, tapi maksudnya adalah tujuannya baik gitu. Sehingga menurut saya paradigmanya nggak boleh seperti itu. Pertanyaannya adalah apakah pasal ini masih boleh atau tidak kan gitu ya Pak ya. Nah saya akan jadi research questionnya waktu itu research questionnya secara filosofis bagaimana? Oke. Ya, secara filosofis memang kebetulan waktu itu saya mengambil pandangannya John Stuart Mill. Dia bilang bahwa menyampaikan suatu pendapat itu sebenarnya boleh. Justru salah kalau kita hanya bilang hanya pendapat yang benar saja yang boleh disampaikan di muka publik gitu ya. Yang tidak boleh adalah ketika kita menyampaikan suatu pendapat kemudian merugikan, membahayakan individu yang kemudian itu menjadi penghinaan. Harus ada unsur ada unsur bahayanya gitu, baik kepada individu, masyarakat maupun kepada keamanan negara. Nah, karena pasal ini masuk ya dalam ketertiban umum gitu ya, berarti kan pertanyaannya serangan seperti apa yang mesti kita pidanakan gitu, sampai batas mana gitu. Maka saya pada satu kesimpulan bahwa selama berita bohong itu menganut adanya suatu hasutan, provokasi untuk melakukan kerusuhan, maka itu seharusnya yang dipidana. Tidak boleh hanya membuat suatu berita gitu ya, yang kemudian untuk menjadi perbincangan publik, untuk menjadi trending topik. Kan permasalahannya gitu, kalau dalam putusan-putusan pengadilan dihukum karena menyebabkan trending topik. Loh, bukankah itu tujuan media untuk bikin trending topik gitu kan? Nah, itu yang saya angkat, sehingga pada akhirnya kesimpulan pada disertasi saya bilang bahwa ketentuan di pasal 14-15 Undang-Undang KUHP yang lama bilang itu tidak boleh gitu, karena melanggar kebebasan berekspresi, satu. Kedua, batasnya juga tidak jelas, karena dulu katanya kata keonaran bukan kerusuhan gitu. Sehingga menurut saya ya harus dibatalkan gitu ya. Kemudian saya juga lihat, karena waktu itu bertepatan dengan KUHP yang baru, jadi saya juga mengkritik. Jadi disertasi ini sebelum putusan MK dan sebelum putusan, jadi hasilnya tapi sama. Kesimpulannya MK dengan kesimpulannya Mbak Vidya kebetulan sama ya. Kebetulan. Jadi saya kalau boleh cerita sedikit, saya tuh ujian promosi tanggal atau jangan-jangan MK mengambil referensi dari kebetulan disertasinya. Gitu. Jadi saya lulus tanggal 6 Januari 2023, seminggu setelah itu KUHP-nya disahkan. Dan pada saat itu tidak lama ada kasusnya Haris Azhar dan Fathia. Oh iya. Yang sama LBP itu. Nah, kebetulan mereka juga mengajukan judicial review terhadap pasal tersebut. Saya diminta untuk menjadi ahli. Wah, kebetulan deh yang isi disertasi semua saya masukkan gitu. Diminta sebagai ahli walaupun dalam putusannya tidak bisa panjang lebar gitu ya. Kok kebetulan yang diambil semua gitu. Jadi dinyatakan tidak inkonstitusional gitu, dinyatakan inkonstitusional sehingga harus dibatalkan. Jadi mereka gitu. Selamat ya. Jadi mereka selamat. Nah, tapi kan abis itu kalau nggak salah putusan itu akhir November gitu ya. Januari keluar undang-undang ITE yang baru. Iya, yang perubahan kedua. Dimasukin lagi pasal tersebut gitu. Jadi masih menyisakan ya, untuk satu fase kita sudah selamat nih, tapi fase berikutnya walaupun kata-kata keonaran diganti menjadi kerusuhan gitu, tapi menurut saya bisa disebut pasal zombie gak kalau kayak gitu? Bisa aja Pak gitu, karena walaupun yang saya soroti waktu disertasi adalah kalau cuman hanya dilakukan dengan kesengajaan ya benar gitu ya, tapi kalau dilakukan dengan kelalaian, kemudian yang satu pasal lagi ada dibilang dengan kesengajaan atau kelalaian. Jadi kalau saya bilang kelalaian, kalau orangnya tidak tahu kontennya kemudian asal forward, apakah itu bagian dari upaya menyebarkan berita bohong juga? Karena kan dia tidak masuk ke situ gitu. Nah, studi pada saat saya melakukan S3 ternyata banyak yang dipidana karena memforward aja gitu, dan itu paling banyak pada saat pemilu dan COVID. Jadi nanti kalau mungkin di tahun-tahun depan ada isu hangat yang baru gitu ya. Ya medianya adalah sosial media dan pengguna yang dipidana adalah
mohon maaf ya, sebagian besar adalah rakyat kecil yang nggak tahu isi kontennya apa, ibu-ibu rumah tangga apa segala macam, asal forward, ya itu yang kemudian akan kena gitu. Iya. Ini menarik juga ya, karena orang ya namanya jari ini ya cepat sekali gitu ya. Ada sesuatu yang menurut dia menarik, dia langsung sebarin gitu. Tapi gimana kalau orang berdagang ya? Kayak dia promosiin produknya gitu di media sosial, melebih-lebihkan gitu ya. Produk ini bisa membuat Anda lebih kuat gitu, bisa menumbuhkan rambut. Saya juga pengen numbuhin rambut gitu. Nah itu padahal ternyata nggak bener gitu. Itu ada sanksinya nggak? Itu klasternya kan gini, kalau bilang penyebaran berita bohong yang saya maksud di dalam disertasi itu yang kaitannya dengan ketertiban umum. Nah, kalau yang berkaitan dengan hal konsumen gitu ya, iklan biasanya kan larinya ke konsumen, itu sebenarnya di dalam ranahnya penipuan konsumen gitu. Oh, jadi kalau termasuk yang ini agak mirip nih Pak. Kalau kemudian kita lihat di Undang-Undang ITE yang awalnya sebelum tahun 2024 dibilang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen. Sebenarnya awal Undang-Undang ITE sebelum 2024 tuh masuknya itu. Itu tujuannya. Tapi karena itu tidak bisa dipergunakan di 2024 dimasukin yang menyebarkan berita bohong yang berkaitan dengan kerusuhan gitu. Tapi cerita sedikit sih soal isu berita bohong gitu kan. Berita bohong range-nya luas ya gitu. Pertanyaannya yang mau dipidana tuh yang seperti apa, mana yang masuknya dalam ranah administratif gitu. Kalau misalkan kalau yang sekarang sih banyak fenomenanya adalah berita itu jadi iklan berbayar yang memang menggunakan deepfake, bisa pakai AI. Iya, bahkan menirukan suara pejabat-pejabat, artis-artis gitu ya. Semuanya udah di apa seolah-olah kita benar gitu ya lihatnya. Nah, pertanyaannya itu wilayahnya siapa yang harus menindak kan gitu kan? Polisi kayaknya kok nggak masuk situ. Polisi cyber kita sudah sampai ke sana nggak gitu? Polisi cyber kita jujur nggak sampai ke sana gitu ya. Ada satu penelitian saya dengan teman-teman dari komunikasi dan dari sistem informasi itu jadi ruang kosong gitu Pak. Kenapa? Lempar tangan semuanya, bilang Kominfo ya kalau ada laporan baru kita tindak gitu. Laporannya dari siapa? BP POM bilang kita hanya untuk obat-obat yang memang tersertifikasi BB POM dan lain-lain gitu ya. Dari Komisi Periklanan juga diem aja. Dari Komisi Pers juga diem aja gitu. Jadi bingung nih siapa. Sama kayak Jabat ini kan orang jualan obat di lapangan gitu kan. Itu sebetulnya cuma berubah medianya saja kan. Tapi yang dilakukan sebetulnya kan sama ya. Kalau itu benar-benar dipercaya oleh orang kemudian menyebabkan penyakit untuk sekian banyak orang begitu kan ya. Mungkin researchnya selama ini kenapa tidak ditindak, nggak ada datanya nih yang kena berapa gitu kan. Kalau dalam hukum kan ada kerugian dulu baru kemudian kita bisa melakukan gugatan gitu ya. Tapi fungsinya salah satu menurut saya fungsi hukum administratif adalah menjaga supaya kerugian itu kan tidak ada gitu. Dan apakah pertanyaannya apakah harus ada laporan? Pertanyaannya kalau kita buka sosial media nih, buka website berita aja itu kan iklannya sekarang seperti itu semua gitu. Berseliweran. Masa kita harus satu-satu minta ini di take down, minta ini di ini gitu kan. Bukankah pertanyaannya kan ya, bukankah itu tugasnya negara harusnya melakukan hal tersebut. Nah, begini Mbak, saya jadi ingin bertanya nih, bedanya penghinaan sama sama penyebaran berita bohong dalam rangka mencemarkan nama baik itu bedanya bagaimana itu kalau dalam pidana ya? Seperti yang sekarang ini kan kita lihat ada lagu bayar ya dari band Sukatani itu, dia itu menghina polisi atau dia memfitnah polisi? Yang mana ini sebetulnya? Jadi kalau dalam hukum pidana itu kan masuknya dalam penghinaan. Beda lagi nih klasternya ada banyak. Beda ya. Masuknya penghinaan. Tapi satu hal ketika kita ngomong penghinaan itu hanya bisa untuk bukan institusi tapi orang. Untuk orang. Misalkan ada berita yang tidak benar dan mencoreng nama saya sehingga saya tidak bisa maju untuk pemilihan jabatan publik misalkan. Itu masuk ya. Pertanyaannya kalau menghina institusi apakah itu penghinaan atau kritik? Itu kan yang kita lihat kritik. Boleh nggak kita kritik? Boleh. Tapi memang satu hal yang menurut saya di Indonesia itu kritik agak sedikit kuping panas ya orang Indonesia gitu karena ada satu tulisan yang bilang bahwa
birokrat kita itu kan paradigma yang dipakai adalah paradigma nilai-nilai filosofis Jawa. Jadi gitu. Jawa itu kan masyarakat kan memang hampir setengahnya orang Indonesia dan pusat pemerintahan kita di Jawa gitu ya. Kalau dalam filosofis itu menurut Romo Magnus Suseno gitu, dalam tulisannya agak susah menyampaikan kritik gitu, karena kritik itu harus disampaikan melalui jalan belakang, jadi nggak boleh disampaikan secara umum, nggak boleh frontal, nggak boleh frontal. Kemudian hubungan patriarkit yang terbentuk adalah penguasa itu bapak. Kita itu rakyat, rakyat itu anak. Itu budaya kita seperti itu. Iya. Oh, jadi menurut Mbak Vidya itu sebetulnya yang dilakukan oleh brand Sukatani itu penghinaan terhadap institusi. Bukan menghina ya, tapi lebih pada kritik. Karena pasal penghinaan tuh nggak masuk gitu. Nggak masuk ya. Karena lucunya gini. Jadi seharusnya kritik tidak bisa dipidana harusnya. Iya, dan tapi memang dia belum masih diproses enggak ya? Tidak. Udah minta maaf katanya. Sudah minta maaf. Karena kalau lihat kasusnya dulu juga Jering yang dari Superman is Dead pernah melakukan lagu lah, ya intinya menyentil polisi gitu dalam beberapa kasus dikenakan tindak pidana penghinaan. Iya. Melalui undang-undang ITE, dan itu menimbulkan polemik waktu itu. Jadi ini bukan pertama kali. Bukan pertama kali. Ya. Tapi polisi kali ini beda nih. Masuknya adalah melalui tidak menggunakan hukum pidana, tetapi dicari siapa nih orangnya gitu. Iya, yang lucu dari kasus, menurut saya yang menarik dari kasus Ben Sukatani adalah kan anonim selama ini. Kita tidak pakai topeng, namanya adalah nama panggung gitu ya. Pertanyaannya, boleh nggak? Ya boleh. Kalau dalam sosial media boleh-boleh aja. Anonimitas itu sesuatu yang justru kenapa penggunaan sosial media, penggunaan kan kalau band ini jualannya juga melalui platform streaming online gitu ya. Karena mungkin itu bisa menyembunyikan identitas dia yang menurut dia ya saya perlu menjaga identitas itu gitu ya, privasinya dia. Tapi yang dilakukan oleh polisi adalah diterobos identitasnya siapa. Tiba-tiba lihat sosial medianya, kok ketahuan orangnya namanya ini gitu ya. Dan kayak menurut saya selain pengekangan kebebasan berekspresi, satu hal lagi yang menurut saya menarik adalah privasi kita sebagai pengguna sosial media itu sampai mana. Nah, kalau menurut saya privasi itu boleh dibongkar kalau memang konten yang disebarkan adalah konten-konten kejahatan yang memang ada yang melanggar hukum gitu. Tadi kita sudah membahas ya soal penghinaan, penyebaran berita bohong, kemudian kritik gitu ya. Nah, menurut Mbak Vidya sendiri ke depan nih seharusnya kita tuh seperti apa sih? Karena walau bagaimanapun kan hukum itu juga berpijak pada budaya ya Mbak ya. Jadi untuk Indonesia, pandangan Mbak Vini yang memang sudah banyak risetnya di bidang ini, gimana nih ke depannya? Saya sih kalau undang-undang menurut saya sudah cukup gitu kan. KUHP ya mungkin yang perlu dilakukan untuk pasal berita bohong yang ada di KUHP dan di Undang-Undang ITE masih bisa diajukan judicial review ke MK, karena pada presiden yang sebelumnya kan memang sudah dihapuskan. Jadi menurut saya dari 2 pasal gitu ya, menurut saya hanya 1 pasal yang layak untuk ada di KUHP. Nah itu masih ada ruang untuk melakukan judicial review. Terlepas dari itu, apakah kita perlu undang-undang baru, norma baru untuk membatasi kebebasan berekspresi dengan alasan menjaga ketertiban umum, reputasi orang dan keamanan negara? Sudah tidak perlu lagi. Yang diperlukan adalah bagaimana aparat penegak hukum bisa menginterpretasikan dengan batas-batas yang jelas gitu. Karena dalam putusan-putusan pengadilan batas-batas itu nggak ada gitu. Hanya reaksioner dari publik gitu ya. Iya, itu karena apa? Karena memang pengetahuan hakimnya yang belum memadai, atau apa penyebabnya sehingga batasan-batasan itu menjadi kurang jelas kalau di putusan pengadilan? Mungkin satu, kemampuan hakim untuk melihat situasinya seperti apa gitu. Karena boleh dibilang dalam putusan-putusan itu analisanya tuh nggak ada, pertimbangan hukumnya itu kurang gitu. Memang agak susah untuk membuat batasan-batasan itu seperti apa. Nah kebetulan saya juga lagi ada satu proyek dengan Norwegia Human Rights Center, penulisan buku bagaimana membatasi kebebasan berekspresi dalam kerangka hukum pidana untuk 4 kategori ini.
penghinaan, kemudian ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, satu lagi adalah untuk keamanan negara, cuman saya hanya batasi untuk penyebaran komunisme, marxisme. Karena komunisme, marxisme kan pertanyaannya ada kasus-kasus yang menarik gitu. Hanya menjual baju yang ada gambarnya Paru Arit, kemudian dipidana dengan menggunakan pasal penyebaran marxisme, dan itu klasternya adalah kejahatan terhadap keamanan negara. Itu kan serius sekali gitu. Padahal kalau dibilang ada bahayanya nggak gitu. Itu kan masih menurut saya ya komunisme aja sekarang sudah runtuh gitu ya. Tapi kan paham itu adalah paham yang secara filosofis masih kita pelajarin gitu. Itu menurut saya juga hal-hal yang menarik, bagaimana hakim harus bisa membatasi sampai sejauh mana sih suatu pernyataan di publik itu berbahaya atau tidak. Atau enggak. Menarik juga karena waktu itu seperti saya pernah ikut conference ke Vietnam ya, sebagai sesama negara ASEAN kita kan hubungan kita sudah sangat lancar ya, bahkan tidak perlu visa ke situ. Nah, di universitas mereka di aulanya itu dipasang logo Palu Arit itu. Jadi waktu saya foto juga, saya kalau saya mau posting di sosial media misalnya, saya harus cut itu ya, karena saya agak khawatir takut dianggap saya ini nih mendukung komunisme gitu kan. Padahal itu ada memang ada di dindingnya dia. Padahal kita lagi conference ilmiah yang tidak ada kaitan dengan komunisme begitu. Tapi kan kadang hal-hal seperti itu nanti pada saat gini aja deh, pada saat pemilu 2014 itu kan naik lagi gitu loh. Isu itu masih ada sensitivitas di kita gitu. Jangan sampai pasal ini kemudian menjadi pasal karet lagi yang orang bisa kena hanya gara-gara Palu Arit. Mungkin kalau ditanya, tahu nggak Palu Arit itu apa? Dia udah nggak tahu gitu. Karena kan generasinya lahir di tahun 2000-an yang orang mungkin nggak tahu G30 SPK itu sejarahnya dan lain-lain gitu. Oke, Mbak Vidya, ya sangat menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Sangat mencerahkan tentunya ya, apalagi ini murni dari sisi akademik ya, seorang akademisi di bidang hukum pidana ya, Dr. Vidya Prahasacita SHMH, dosen hukum pidana di Universitas Bina Nusantara. Terima kasih banyak Mbak Vidya, sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan. Demikian para sahabat podcast Prof. Topo Santoso, Escape Close. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi.